Papua dan telah bersama kita juga sudah ada Ibu Medi Katrin Lengke, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia. Selamat siang, Mbak Medi, apa kabar Anda? Terima kasih sudah bergabung. Selamat siang, Mas. Baik, tanggapan Mbak di sektor pertambangan nikel yang sebagai Anda berkecimpung langsung begitu, bagaimana Anda menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah baru saja tadi? Iya, Mas. Jadi kami juga sebenarnya ingin menyampaikan kepada masyarakat umum ya, tepatnya bahwa jangan hanya melihat sepintas. Mengenai apa yang disampaikan oleh Greenpeace beberapa hari kemarin, itu juga pada saat di acara kami ya, pada saat berlangsungnya International Critical Mineral Conference di Hotel Pullman Jakarta, yang tiba-tiba dari pihak Greenpeace itu masuk secara paksa pada saat Pak Wakil Menteri Luar Negeri sedang berbicara di depan sekitar 2.000 peserta dari 60 negara. Nah, hal-hal penyampaian dari bahasa kami pemerhati lingkungan itu sudah biasa ya Mas ya. Ini juga sudah berlangsung dari tahun kemarin, bagaimana yang disampaikan mengenai Black Campaign, yaitu dirty nickel gitu ya, bloody nickel. Bahkan beberapa tambang dan beberapa smelter juga sedang diserang habis-habisan. Nah, kalau kami menyikapi bahwa terkait Raja Ampat ya Mas, kita juga sudah berkoordinasi dengan PT GAK sendiri, dan PT GAK kebetulan juga anggota dari APNI. Kami mencoba memverifikasi dan ternyata setelah kita lihat dari imaging satellite yang kita cek langsung, bahwa PT GAK itu jauh banget ya dari wilayah konservasi. Kedua juga PT GAK sendiri beberapa tahun lalu, saya lupa tahun berapa ya, itu juga sudah menerima yang namanya Good Mining Practices untuk Pratama Teknis Pertambangan. Kemudian juga sudah menerima Good Mining Practices Pratama Konservasi Mineral. Kemudian juga sudah menerima Good Mining Practices Utama Perlindungan Lingkungan. Bahkan tahun lalu sudah mendapat predikat proper dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan waktu tahun kemarin ya. Nah, artinya kami dari APNI hanya melihat sisi legalitas. Sisi legalitas pertambangan PT GAK itu sudah memenuhi syarat dalam aturan regulasi pertambangan. Baik itu IUP, baik itu izin penyampakannya, baik itu proper amdalnya, baik itu penambangan revegetasinya, itu menurut kami sebagai anggota kami juga bahwa PT GAK sudah menjalani aturan kaidah pertambangan sesuai regulasi yang ada di pertambangan ya. Kalau kami kan tidak mengurusin yang namanya pariwisata ya Mas ya. Tapi dalam hal ini sangat disayangkan bahwa masyarakat umum itu hanya menilai luarnya gitu ya. Dan yang kedua, terlalu banyak versi-versi dalam tanda kutip AI yang seakan-akan menjadi pembodohan kepada masyarakat bahwa yang terjadi di Raja Ampat itu betul-betul ada kerusakan lingkungan. Fakta yang di sana kan tidak seperti apa yang kita lihat di media sosial beberapa hari terakhir ini, Mas. Nah, kami juga mungkin dalam waktu beberapa hari ini kami akan melakukan press conference. Kami sedang menunggu konfirmasi dari PT GAK untuk mengklarifikasi fakta penambangan yang terjadi PT GAK di Raja Ampat, sehingga masyarakat tidak asal menuduh dan masyarakat juga tidak hanya ngeblame bahwa pertambangan yang terjadi bukan hanya nikel, mungkin keseluruhannya pertambangan di Indonesia itu seakan-akan sangat amat merusak lingkungan. Nah, mungkin bisa diingat Mas, di hari Senin kemarin di tanggal 2 APNI sudah menginisiatif untuk melakukan yang namanya ESG Forum. Apa sih ESG Forum ini? Adalah bagaimana kita memfasilitasi para pelaku nikel Indonesia betul-betul proper dengan ESG yang sudah diterima, yang diterima oleh market dunia. Nggak tanggung-tanggung kami menghadirkan market baik dari Tesla, Mercedes-Benz, dari BMW, kemudian dari ESG Agency dunia, baik dari IRMA, Nickel Institute, bahkan dari RMI untuk hadir. Kita berdiskusi bersama apa sih yang menjadi kendala mengenai nikel Indonesia, material dari nikel Indonesia yang bisa diterima oleh market dunia. Kita sangat concern dengan ESG. Jadi bukan berarti kita hanya sekedar mencari penghasilan atau keuntungan dari proses pertambangan, tapi kita sangat amat concern dengan yang namanya ESG. ESG itu apa? Bukan cuma kita berbicara lingkungan ya Mas ya, kita juga berbicara masyarakat adat, kita juga berbicara community, kita juga bicara wilayah-wilayah sekitar pertambangan, kemudian kita juga berbicara good governance-nya. Nah, semua itu kan harus dikolaborasi yang baik karena pertambangan ini tuh banyak banget Mas aturan, lintas kementerian. Yang tadi kan Mas lihat sendiri ya, dari Kementerian SDM, kemudian
ada sedikit quote and quote konflik dengan kementerian yang lain. Dalam arti ini Kementerian Kehutanan mungkin, Kementerian Lingkungan Hidup, bahkan saat ini kalau kita berbicara ESG sudah masuk Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, itu sudah mencakup sekitar 18 lintas lembaga kementerian, Mas. Nah, ini kita lagi coba merumuskan bersama apa sih ESG yang proper, yang layak dan diterima oleh market dunia untuk produk pertambangan kita. Ya, kita kan sudah menjadi penguasa dunia nikel. Nikel Indonesia sudah memegang 63% market share dunia. Ya, produsernya ada di Indonesia. Nah, saatnya sudah bisa kita menentukan ESG yang pas tapi diterima oleh market dunia yang tidak melanggar aturan dan layak, dan kita punya capable untuk menjalani ESG itu. Itu Mas yang sedang kita jalankan sekarang. Dari ESG forum yang sudah kita laksanakan kemarin. Menarik sekali Anda menyebutkan bahwa ESG yang pas, yang bisa diterima oleh market dunia, tapi juga sesuai dengan kaedah-kaedah yang memang ditentukan di pemerintahan Republik Indonesia, begitu ya. Bagaimana Anda melihat juga penyeimbangan ini, Mbak Medi, bahwa antara kepentingan-kepentingan termasuk kepentingan-kepentingan pariwisata juga, ekonomi lokal, lingkungan, tapi di sisi lain juga dengan sangat menyesal bahwa 4 perusahaan ini akhirnya dicabut begitu secara resmi per hari ini. Tanggapan Anda, apakah memang dari asosiasi dan para anggotanya ini ada yang ingin disampaikan begitu, ada yang miskah, Mbak Medi? Iya Mas, jadi kalau kami melihat yang tadi sudah saya sempat singgung bahwa antar lembaga atau antar instansi itu kadang-kadang mungkin kurang kali ya Mas ya, kurang koordinasi, di mana untuk mendapatkan izin dari melakukan kegiatan pertambangan kan bukan hanya kita berbicara dari Kementerian SDM. Setelah kita mendapat kementerian dari SDM itu kan kita harus berkoordinasi dan mendapatkan izin lagi dari kementerian-kementerian yang lain. Contohnya dari Kementerian Kehutanan untuk izin pinjam pakai. Kemudian untuk izin AMDAL juga kan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, bagaimana koordinasinya antar lembaga ini sehingga tidak memberatkan para pelaku usaha? Karena kan bagaimanapun juga kan kita harus mengikuti aturan, Mas. Ya, ada wilayah-wilayah kita sudah mendapatkan izin nih, nggak usah kita sebutkan di mana, tapi kita sudah mendapatkan izin IUP dalam tanda kutip dari Kementerian SDM, tapi kita tidak bisa melakukan kegiatan pertambangan karena terkendala izin PPKH. Izin PPKH yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Kita mau mengajukan izin PPKH, tapi di wilayah itu sudah tidak ada kuota untuk izin PPKH-nya atau izin kehutanannya. Nah, ini kan menjadi dilema nih, Mas. Bagaimana mungkin kita sudah mendapatkan izin pertambangan dari Kementerian SDM, tapi tidak bisa melakukan kegiatan produksi karena terkendala dari izin pinjam pakai kehutanan, kawasan hutan, dari Kementerian Kehutanan yang dalam tanda kutip sudah tidak ada kuota, Mas. Nah, ini yang harus betul-betul ditindaklanjuti bagaimana koordinasi lintas lembaga, lintas kementerian, Mas. Sehingga tidak terjadi lagi kasus seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri SDM, ada 4 IUP yang mau nggak mau sudah harus dicabut. Yaitu ya kebetulan belum menjadi anggota kami, Mas, karena kami masih mengecek kelengkapan mereka, tapi PT GAG sudah menjadi anggota APNI sejak awal, di mana salah satu PT yang disebut 4 oleh Pak Menteri SDM tadi mungkin juga masuk dalam wilayah konservasi pariwisata ya. Kemudian juga bagaimana izin pinjam pakainya betul-betul sudah proper belum, atau sudah melakukan kegiatan revegetasinya atau reklamasinya, atau bagaimana izin AMDAL-nya sudah sesuai belum yang mereka ajukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, ini juga harus dilihat bagaimana koordinasi bukan hanya dari lintas lembaga kementerian, Mas, di daerah juga, gitu ya, dari provinsinya juga. Karena kadang-kadang, mohon maaf, dari provinsi sama pusat juga agak kurang nyambung nih, Mas. Nah, ini yang kami dari awal memohon kepada pemerintah, kenyamanan keamanan berusaha itu kan bukan hanya sekedar kita punya potensi, kita punya sumber daya, tapi bagaimana dukungan pemerintah dalam sinergitas regulasi antar lembaga sehingga membuat kenyamanan, keamanan, dan kepastian berusaha pada pelaku. Kayaknya bukan hanya pertambangan aja, ke semua sektor ya, Mas. Ini yang sedang kita bermohon kepada pemerintah, sinergitas. Sehingga kita tidak dirugikan dalam hal ini dan tidak mengurangi pendapatan negara dalam hal ini. Para pelaku usaha tidak dirugikan dan pendapatan negara tidak terkoreksi begitu. Mbak Medi, tanggapan Anda juga terkait bagaimana update sebetulnya hilirisasi dan juga aktivitas tambang khususnya nikel dari kacamata usaha dan APNI sendiri seperti apa sejauh ini, di mana semester 1 2025 akan segera berakhir?
Ya, Mas, kalau kita lihat kebetulan juga kami baru selesai melaksanakan kegiatan International Critical Minerals Conference ya, yang tadi saya sebutkan, yang akhirnya tiba-tiba didatengin oleh pemerhati lingkungan ya pada saat aja dan membawa viral sampai hari ini. Ya, hasil diskusi kami adalah satu, sampai saat ini sejak tahun 2022 Indonesia masih memegang peranan untuk menjadi kunci nomor satu industri nikel dunia. Kita sudah memegang peranan sampai 63% dari produser dunia. Kemudian salah satu faktor juga Indonesia penyumbang untuk harga yang saat ini masih turun terus nih Mas, belum ada tanda-tanda kehidupan dia akan naik. Kemudian apa sih yang menjadi faktor kesuksesan dari downstream Indonesia? Satu, kalau mungkin dilihat Mas sejak Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, kemudian proses berjalan roadmap-nya kita ekspor ban di tahun 2014, kemudian relaksasi dan di 2017 kita kembali ekspor tapi ditutup lagi di akhir 2019. Artinya dalam tanda kutip pemaksaan hilirisasi ini membawa dampak kesuksesan dan bahkan over. Apa yang saya sebut over? Di awal target pemerintah Indonesia pembangunan downstream nikel itu hanya sekitar 30 sampai 35 pabrik pengolahan nikel. Tapi sampai hari ini Mas, kalau saya sampaikan data yang sudah terupdate, pabrik pengolahan nikel pirometalurgi. Pirometalurgi itu adalah mengolah biji nikel menjadi nikel pick iron yang ujungnya menjadi stainless steel, gitu ya, nikel murni menjadi stainless steel. Itu sampai saat ini yang berproduksi sudah sekitar 49 pabrik ya. Namanya pirometalurgi dengan teknologi RKIF atau rotary kiln electric furnace. Sudah ada 49 loh Mas. Nah, kalau kita berbicara bahan baku baterai itu kita juga sudah punya 5 pabrik pengolahan hidrometalurgi yang mengolah teknologi dari aspal atau high pressure acid leaching. Aspal kita ini sudah ada 5 pabrik pengolahannya Mas. 5 pabrik pengolahan ini menghasilkan nikel ore kita ini menjadi MHP ya, kemudian nikel sulfat, kobalt sulfat sampai ke PCAM ya, PCAM atau baterai katoda atau namanya nikel mangan kobalt, di mana itu sudah menjadi dasar untuk bahan baku baterai. Nah, di-combine keduanya nih Mas, 49 pirometalurgi, 5 hidrometalurgi, artinya kita sudah punya 54 pabrik pengolahan nikel yang mengolah biji nikel kita. Mohon maaf, yang lebih amazing lagi adalah di tahun ini Mas, dari pabrik yang sudah berdiri ya, yang sudah berproduksi tadi, itu membutuhkan biji nikel sampai 300-an juta ton. 300-an juta ton. Nah, dari beberapa tahun lalu kami sudah bersuara kepada pemerintah untuk stop, untuk tidak lagi mengundang pabrik pengolahan intermediate atau nikel kelas 2, karena kami takut cadangan kami untuk biji nikel itu nggak akan mumpuni mengcover seluruh demand pabrik yang ada di Indonesia. Yang tadi saya sebutkan 54 itu yang sudah berproduksi. Masih ada lagi Mas yang sedang berkonstruksi sekitar 36 plus 5. Kemudian yang sedang menyelesaikan perizinan juga masih banyak. Jadi data update APNI untuk pabrik pengolahan nikel nantinya itu akan sampai 145 pabrik pengolahan nikel. Luar biasa banyaknya Mas, dan menurut data kami juga jika pabrik ini semua berproduksi akan mengkonsumsi biji nikel 700 sampai 800 juta ton. Nah itu mau cari di mana ya Mas ya? Kayaknya nggak cukup deh, walaupun Indonesia cadangan nomor 1. Itulah mengapa sejak tahun-tahun kemarin beberapa smelter itu sudah mengimpor biji nikel dari Filipina. Di bulan ini akan masuk impor nikel dari New Caledonia juga, bahkan dari Solomon Island. Nah, ini kita sampaikan keberhasilan nikel downstream kita. Terlalu over, sehingga membuat nikel dunia harganya juga salah satunya juga mulai nurun nih Mas. Baik, bisa disimpulkan Mbak Medi, apakah memang pencabutan dari 4 IUP ini yang di Raja Ampat ini tidak berpengaruh terhadap produksi nasional dengan tentu stok yang luar biasa banyak begitu Mbak Medi? Ya, kalau kita mau melihat kapasitas produksi saat ini masih didominasi oleh wilayah Sulawesi sama Maluku Utara, Mas. Ya, jadi kalau kita lihat produksi yang ada di Papua, ya itu belum begitu, mungkin hanya sekitar nggak sampai 10% dari total kapasitas produksi saat ini. Karena kembali dinominasi oleh wilayah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, sama Maluku Utara. Sebagian Sulawesi Selatan juga ada, bahkan di Ambon juga ada ya, di Maluku. Nah, artinya belum begitu berdampak besar ya kalau 4 pabrik yang tadi itu betul-betul tidak melakukan kegiatan produksi. Masih terlalu kecil, Mas. Tapi ya kembali lagi,
nikel kita ini kan tipikalnya beda-beda, Mas. Apakah nikel yang struktur nikel yang ada di Papua itu sangat amat mempengaruhi rasio dari mineral-mineral pengikut yang dibutuhkan oleh pabrik pengolahan saat ini. Nah, ini mesti kita cek lagi, Mas. Karena kan pabrik di sana juga belum semua berproduksi sih, Mas. Yang setahu kami baru KSM, Kawai Sejahtera Mining, kemudian VTGA. 3 IUP yang lain tadi menurut data kami memang belum masih menyelesaikan kelengkapan, belum melakukan kegiatan aktivitas produksi, mungkin masih melakukan kegiatan eksplorasi. Betul, baik, Mas. Mbak Medi, sebelum saya ke pertanyaan berikutnya, bahwa tadi juga disampaikan bahwa fakta kondisi dari Plennimo yang tersebar memang dinyatakan hoax begitu, dan ini kami ingin mengajak juga para pemirsa dan masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi untuk mencerna informasi. Tadi Anda sudah sempat singgung terkait bagaimana AI juga banyak sekali disalahgunakan begitu ya, dan bagaimana juga dari asosiasi sendiri, Mbak Medi, untuk membantu pemerintah begitu untuk meluruskan informasi yang simpang siur, di mana ternyata produksi yang paling banyak adalah Sulawesi dan Maluku Utara begitu yang mendominasi. Hal ini juga patut disampaikan juga begitu ke masyarakat dan netizen begitu agar tidak salah kaprah lagi begitu. Mbak Medi, bagaimana tanggapan Anda? Iya, kembali Mas, yang saya sampaikan, masyarakat mohon untuk lebih aware lagi gitu ya, melihat fakta yang terjadi. Kadang-kadang saat ini kita sudah tidak bisa membedakan lagi, Mas, ya, mana yang real, mana yang AI gitu kan. Dan akhirnya kami para pelaku, kami yang tahu apa yang terjadi di lapangan, apa yang fakta yang terjadi, ya kadang-kadang cuma melihat aja nih kok masyarakat terlalu membabi buta gitu ya, memblame gitu, bahwa apa yang terjadi seakan-akan fakta, apa yang disampaikan seakan-akan fakta. Mungkin saat ini saya ingin sampaikan juga bahwa pada saat terjadi kegiatan internasional Critical Mineral Conference kemarin, kami mencoba menginterogasi juga pihak yang, dalam notabene itu Greenpeace, yang masuk ke wilayah, tiba-tiba masuk ke wilayah conference kami, dan hasil interogasi juga sangat amat mencengangkan sih, Mas, ya. Mereka betul-betul masif, kemudian kami juga menanyakan faktor kalian apa gitu kan, kalau perlu panggung, kalau pengen ngomong ke masyarakat kami sediakan panggung, tapi bukan dalam berteriak-teriak atau membuat malu kami, karena yang hadir itu ada 60 negara dari 60 negara, ada sekitar 2000-an peserta, bahkan ada government levelnya di situ. Nah, setelah kami desak, ternyata memang mereka itu, mohon maaf, pertama mencari panggung ya, Mas, ya, mungkin ingin viral gitu kan. Yang kedua, yang bertirek itu bukan masyarakat Papua, Mas. Mungkin bisa dilihat yang viral pada saat di acara itu, yang berteriak itu bukan orang Papua, itu orang Sumatera Utara kok mengatasnamakan warga Papua yang sebenarnya tidak tahu apa yang fakta terjadi di Papua. Nah, saya cuma minta kepada masyarakat untuk lebih aware lagi, lebih teliti lagi dalam melihat media-media sosial saat ini. Kami sudah tidak bisa percaya lagi mana yang real, mana yang tidak real, karena AI sudah luar biasa hebat banget gitu ya. Mungkin bisa langsung mengkloning nih, Mas, AI-nya ini. Sehingga harus diedukasi lagi sih, Mas, masyarakat. Faktanya nggak seperti itu kalau yang kami lihat. Tapi kami betul sangat peduli. Bahkan sebelum acara terjadi kami sudah menyelenggarakan ISG Forum dan kami sedang menyusun list ISG yang proper, yang bisa diterima oleh market dunia, tapi layak dan bisa digunakan oleh para pelaku industri nikel baik upstream maupun downstream. Jadi kami juga fokus terhadap lingkungan. Kami juga benar-benar concern terhadap pencemaran lingkungan. Tapi ya kan perlu proses, Mas. Gitu lah. Nah, perlu proses dan pasti tidak tinggal diam gitu ya, Ibu Medi? Enggak, tetap berjalan, Mas. Baik, Ibu Medi. Terhadap lingkungan dan masyarakat. Terima kasih atas penjelasannya begitu komprehensif, dan tentu ini akan memberikan penjelasan dan kejelasan juga untuk para masyarakat terkait simpang siur informasi yang beredar di masyarakat. Selamat kembali beraktivitas, sampai jumpa dan kembali selamat, sukses selalu untuk Anda.